Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai besaran dan satuan bagian pertama. Besaran merupakan segala sesuatu yang dapat diukur. Dan satuan adalah pembanding dalam pengukuran. Yang pertama, kita akan membahas mengenai besaran. Besaran dibagi menjadi dua, besaran pokok dan besaran turunan. Sekarang kita akan membahas mengenai besaran pokok. Besaran pokok adalah suatu besaran yang satuannya telah ditetapkan lebih dahulu dan tidak diturunkan dari besaran lain. Besaran pokok terdiri dari 7 besaran ini. Yang pertama adalah panjang. Satuannya adalah meter. Yang kedua, massa. Satuannya kilogram. Yang ketiga, waktu. Satuannya sekon. Yang keempat, suhu. Satuannya Kelvin. Ingat ya, Kelvin bukan Celcius. Yang kelima, watt arus. Satuannya ampere. Yang keenam, intensitas cahaya. Satuannya kandela. Dan yang ketujuh adalah jumlah zat. Satuannya mol. Selain dari 7 besaran ini, maka akan disebut sebagai besaran turunan. Yang berikutnya adalah besaran turunan, yaitu besaran yang satuannya diturunkan dari besaran pokok. Contoh dari besaran turunan yang pertama adalah luas. Luas didapat dari panjang dikali lebar, atau satuannya adalah meter persegi. Meter merupakan satuan dari besaran pokok panjang. Contoh yang kedua adalah volume. Volume didapat dari panjang dikali lebar dikali tinggi. Satuan dari volume adalah meter kubik. Meter merupakan satuan dari besaran pokok panjang. Yang ketiga adalah massa jenis. Massa jenis didapat dari massa dibagi volume. Satuan massa jenis adalah kilogram per meter kubik. Kilogram merupakan satuan dari besaran pokok massa, sedangkan meter adalah satuan dari besaran pokok panjang. Contoh yang keempat adalah kecepatan. Kecepatan didapat dari perpindahan dibagi waktu. Satuannya adalah meter per second. Meter merupakan satuan dari besaran pokok panjang, sedangkan sekon adalah satuan dari besaran pokok waktu. Dan yang terakhir adalah gaya. Gaya didapat dari massa dikali percepatan. Satuan dari gaya adalah kilogram meter per sekon kuadrat. Kilogram merupakan satuan dari besaran pokok massa. Meter merupakan satuan dari besaran pokok panjang. Dan sekon merupakan satuan dari besaran pokok ingat ya, waktu. Selain ketujuh besaran pokok tadi, maka besaran yang lain dikatakan sebagai besaran turunan. Materi yang berikutnya, kita akan mengenal istilah besaran skalar dan besaran vektor. Besaran skalar adalah besaran yang hanya memiliki besar atau angka saja. Contohnya adalah waktu dan jarak. Sedangkan besaran vektor adalah besaran yang memiliki angka dan arah. Contohnya adalah kecepatan dan perpindahan. Berikut adalah gambar ilustrasi yang menunjukkan perbedaan antara jarak dan perpindahan. Di dalam fisika, panjang lintasan yang ditunjukkan oleh garis berwarna merah disebut dengan jarak. Sedangkan panjang lintasan yang ditunjukkan oleh garis berwarna biru disebut dengan perpindahan. Jarak adalah panjang lintasan total yang ditempuh oleh semut dari titik A sampai dengan titik B. Misal,
Jarak yang ditempuh semut adalah 30 cm. Jadi kalau jarak hanya memiliki besar atau angka saja. Sedangkan perpindahan adalah panjang lintasan dari kedudukan awal atau dari titik A ke kedudukan akhir atau ke titik B yang ditarik dalam satu garis lurus. Misalkan, perpindahan yang ditempuh semut adalah 15 cm ke titik B. Jadi, dalam penulisan perpindahan harus disertai dengan arahnya. Maka, perpindahan termasuk dalam besaran vektor, yaitu yang memiliki angka dan arah. Yang selanjutnya, kita akan membahas mengenai satuan. Satuan itu adalah pembanding dalam suatu pengukuran. Satuan nanti dibagi menjadi dua, ada satuan baku dan satuan tidak baku. Satuan baku adalah satuan pengukuran yang menunjukkan hasil sama meski dilakukan oleh orang lain ataupun dilakukan di tempat lain. Contoh satuan baku adalah meter, sentimeter, kilometer untuk satuan panjang, kilogram, gram untuk satuan massa, liter, sentimeter kubik, meter kubik untuk satuan volume, hektar, meter persegi untuk satuan luas, dan detik untuk satuan waktu. Yang kedua adalah satuan tidak baku, yaitu hasil pengukuran yang berbeda-beda antara orang yang satu dengan orang yang lainnya. Contoh, patok untuk pengukuran luas, jengkal untuk pengukuran panjang, kaki untuk pengukuran panjang, depa untuk satuan panjang, kaleng untuk satuan massa, botol untuk satuan volume, dan tempurung kelapa untuk satuan massa. Nah, ini adalah contoh dari satuan tidak baku. Gambar yang pertama adalah gambar jengkal tangan. Gambar yang kedua adalah gambar depa, yaitu dua tangan direntangkan. Gambar yang ketiga adalah langkah kaki, dan gambar yang keempat adalah tali. Yang berikutnya, kalian akan mengenal istilah satuan internasional, yaitu satuan yang diakui penggunaannya secara internasional serta memiliki standar yang baku. Satuan ini merupakan hasil kesepakatan antara peneliti-peneliti yang ada di dunia. Fungsinya untuk apa? Untuk menyamaratakan hasil pengukuran. Jadi satuan itu akan berlaku di semua negara. Syarat atau ketentuan sistem satuan internasional. Yang pertama, satuan harus bersifat internasional atau universal. Yang kedua, satuan harus bernilai tetap, tidak boleh berubah-ubah. Dan yang ketiga, satuan harus mudah ditiru agar dapat dipergunakan oleh semua orang di dunia. Ini adalah satuan internasional. Satuan internasional nanti akan terbagi menjadi dua sistem. Yang pertama adalah sistem MKS, yaitu meter, kilogram, dan sekon. Yang kedua adalah sistem CGS atau sentimeter, gram, dan second. Contoh dari satuan internasional adalah sebagai berikut. Ada panjang, satuannya adalah meter, dalam yang MKS, dalam CGS berarti sentimeter. Massa, dalam MKS, satuan internasionalnya adalah kilogram, sedangkan dalam satuan CGS adalah gram. Waktu, dalam MKS dan CGS, waktu sama-sama sekon, dan seterusnya. Ya, silakan disimak. Ada 5 buah pertanyaan.
Nah, kegiatan yang terakhir adalah praktikum pengukuran menggunakan satuan baku dan satuan tidak baku. Pada kegiatan ini, kalian akan mengukur dua buah objek. Objek yang pertama adalah tinggi pintu, dan objek yang kedua adalah volume larutan. Volume larutan seperti dicontohkan pada gambar. Jadi, untuk pengukuran tinggi pintu, kalian menggunakan dua satuan, yaitu jengkal tangan dan meteran atau penggaris atau mistar. Sedangkan untuk volume larutan, kalian menggunakan dua satuan juga. Yang pertama adalah sendok, jadi air yang kalian siapkan akan kalian sendokkan, kalian ukur ada berapa sendok totalnya. Dan pengukuran yang kedua menggunakan satuan gelas ukur, atau benda apapun yang ada di rumah kalian yang ada satuan atau keterangan mililiter. Yang berikutnya, dari tiap pengukuran itu terdapat dua kolom nama. Nama yang pertama berarti kalian isi nama kalian, dan nama yang kedua kalian isi dengan orang yang ada di rumah, bisa ibu, bisa ayah, bisa adik, atau kakak. Jika sudah selesai dalam kegiatan pengukurannya, maka kalian harus menjawab pertanyaan kesimpulan. Ada 6 kesimpulan, silahkan dipelajari. Kalau sudah, materi besaran dan satuan bagian pertama sudah selesai. Semoga bermanfaat. Semoga kalian paham. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.